Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazkia Tulia dengan NIM 43224085. Di video kali ini, saya akan membahas tugas dari termodinamika yang dimana ada topik yaitu yang dimana kita akan bahas hukum termodinamika 2, siklus Carnot, dan siklus refrigeransi, dan beberapa contoh soal. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Di slide pertama ini, yaitu hukum 2 termodinamika menjelaskan arah alami dari proses termal dan membatasi efisiensi kerja suatu mesin. Berbeda dengan hukum 1 yang berfokus pada konversi energi. Hukum 2 berfokus pada kualitas energi dan arah aliran energi. Pernyataan hukum 2 termodinamika ini ada pernyataan Kelvin Planck atau mesin kalor, dan pernyataan Clausius atau refrigerator, dan adapun konsep entropinya, yaitu entropinya yang bisa kita lihat pada slide ini. Langsung saja kita ke penjelasan kedua, yaitu siklus Carnot. Carnot adalah siklus ideal yang untuk mesin kalor yang paling efisien secara teori. Diperkenalkan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot, yaitu pada 1824. Dan juga ada komponen siklusnya. Yang pertama isothermal ekspansi, yaitu suhu tinggi yang disimbolkan dengan TH, dan sistem penyerapan kalor yang disimbolkan dengan KH dan melakukan kerja. Dan yang kedua tuh adiabatik ekspansi, yaitu suhu sistem turun tanpa pertukaran kalor. Dan yang ketiga isothermal kompresi, yaitu suhu rendah yang disimbolkan dengan TL, yaitu sistem pembuang kalor yang disimbolkan dengan KL. Dan yang terakhir adiabatik kompresi, di mana suhu sistem naik kembali dan di mana disimbolkan dengan TH. Kita lihat pada gambar di atas, untuk yang dimana kita gunakan rumus Q1 itu kalor yang diterima, dan Q2 itu adalah kalor yang dibuang, dan W adalah usaha yang dilakukan mesin Carnot, dan T1 adalah suhu reservator tinggi, dan yang T2 itu suhu reservator rendah, dan Rho ini efisiensi mesin sesungguhnya, dan yang terakhir itu efisiensi mesin Carnot. Langsung saja kita ke contoh soal siklus Carnot, yaitu sebuah mesin Carnot bekerja antara dua reservoir panas dan dingin yang bersuhu 800 Kelvin dan 500 Kelvin. Jika mesin menyerap kalor sebesar 2.400.000 Joule dari reservoir panas, tentukan efisiensi mesin Carnot, kalor yang dilepaskan ke reservoir dingin, dan usaha yang dilakukan mesin. Nah, yang kita ketahui dari soal tersebut yaitu 800 Kelvin, dan T2-nya itu 500 Kelvin, dan Q1-nya yaitu 2.400.000 Joule. Langsung saja kita tentukan efisiensi mesin Carnot, yang dimana Rho sama dengan 1 kurang T2 per T1. Terus 1 sama dengan T2-nya tadi adalah 500 dibilangan 800. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu 1 kurang 0,625. Hasilnya yaitu 0,375, kita ubah ke persen, yaitu 37,5%. Selanjutnya, kalor yang dilepaskan ke reservoir dingin atau Q2. Untuk mesin Carnot berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Langsung saja, Q2 sama dengan Q1 kali T2 per T1. Q1-nya adalah 2.400.000 kali 500 per 800. Kita jumlahkan 2.400.000 kali 0,625. Hasilnya yang kita dapat adalah 1.500.000 Joule. Lanjut kita ke usaha yang dilakukan mesin atau disimbolkan dengan W, yaitu kita gunakan rumus W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Q1-nya tadi adalah 2.400.000 dan dikurangi 15.000. Oh, ini 24.000 dikurangi 15.000, hasilnya adalah 9.000 Joule. Topik selanjutnya yaitu siklus refrigerasi, yang dimana siklus refrigerasi digunakan dalam alat pendingin yaitu seperti AC, kulkas, untuk memindahkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan kerja eksternal. Siklus refrigerasi memiliki prinsip dasar, yaitu kompresi adiabatik, kondensasi, ekspansi isentalpik, dan evaporasi. Baik, kita lihat pada gambar ini, dia menggunakan rumus yaitu Q1 sama dengan kalor yang diberikan oleh reservoir suhu tinggi, dan Q2 kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah, dan W usaha yang dilakukan oleh mesin pendingin. T1-nya adalah suhu reservoir tinggi, dan T2 adalah suhu reservoir rendah, dan K-nya adalah koefisien performansi.
Langsung saja kita ke contoh soal untuk siklus refrigerasi yang dimana sebuah mesin pendingin memiliki koefisien performal atau COP sebesar 6 dan bekerja antara dua reservoir bersuhu 250 Kelvin dan 300 Kelvin. Jika mesin membuang kalor ke reservoir panas sebesar 18.000 Joule, tentukan kalor yang diserap dari ruangan dingin dan usaha yang dilakukan mesin. Yang diketahui dari soal tersebut yaitu 6, dan T1 adalah 300 Kelvin, dan T2-nya adalah 250 Kelvin, dan Q1-nya adalah 18.000 Joule. Untuk selanjutnya kita cari kalor yang diserap dari ruang dingin atau Q2. Kita gunakan rumus K sama dengan Q2 per W. Kita tahu bahwa Q1 sama dengan Q2 tambah W, sehingga W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Maka Q sama dengan Q2 per Q1 dikurangi 2. Setelah itu kita masukkan K dalam kurung Q1 dikurangi Q2 tutup kurung sama dengan Q2. Selanjutnya K1 sama dengan kurangi K2 sama dengan Q2, lalu Q1 sama dengan Q2 ditambah Q2. Selanjutnya Q1 kita substitusi yaitu 0 Q2 dalam kurung 1 tambah K. Q2 yaitu sama dengan Q1 dibagi dengan 1 tambah K. Q2 kita masukkan langsung yang diketahui tadi ke dalam rumus ini, yaitu 6 kali 18.000 dibagi dengan 1 tambah 6. Kita jumlahkan, Q2 sama dengan 1.008.000 bagi 7. Hasilnya adalah 15.428,57 Joule. Selanjutnya, usaha yang dilakukan mesin atau W, kita akan gunakan rumus W sama dengan Q1 dikurangi Q2. W sama dengan 18.000 dikurangi 15428,57, hasilnya adalah 2571,43 Joule. Baik, itulah mengenai soal dari refrigerasi. Sekianlah dari saya, itulah tadi penjelasan mengenai tugas dari termodinamika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.